Yuk guys, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Anime Thrift. Kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Tensei Shitara Dainana Aoji. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita ke videonya. Let's go! Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pemuda tengah dibully oleh beberapa orang. Nampak seorang bangsawan dari mereka ingin membunuh pemuda itu. Namun, sebelum itu dia memberi kesempatan kepada pemuda untuk menyerang dirinya. Kemudian si pemuda mulai menyerang bangsawan itu dengan sihirnya. Akan tetapi, sihirnya ternyata sangat lemah. Bahkan, untuk membakar baju bangsawan itu pun tidak bisa. Kemudian bangsawan itu mulai berkata bahwa hal yang paling penting dalam sihir adalah garis keturunan. Rakyat jelata tak mungkin bisa menggunakan sihir yang hebat, walaupun telah berusaha dan berlatih seumur hidupnya. Kemudian bangsawan itu menyerang si pemuda dengan sihirnya. Pemuda itu terbakar dan merasa sangat kesakitan. Namun dia justru tersenyum karena dia bisa merasakan sihir yang dahsyat dari seorang bangsawan. Di akhir hayatnya, pemuda itu hanya berkeinginan untuk bisa belajar sihir lebih jauh lagi, sampai dia bisa melampaui bangsawan itu. Akhirnya pemuda itu pun lenyap terbakar. Tiba-tiba dia terbangun di dalam sebuah ruangan. Dia kaget karena di sekelilingnya banyak wanita yang mengenakan baju pelayan. Kemudian dia refleks mengeluarkan sihir. Ternyata sihir apinya langsung bisa menghancurkan sebagian bangunan di sana. Dia bingung karena dia menjadi seorang bayi sekarang. Di luar kastil, orang-orang sedang merayakan kelahirannya. Jadi, pemuda yang terbunuh di awal scene tadi ternyata terlahir kembali menjadi pangeran ketujuh dari Raja Shaolong. Semua rakyat merasa senang karena kelahiran pangeran baru mereka. Beberapa tahun kemudian, rakyat kerajaan sedang beraktivitas seperti biasanya. Tapi, di dalam kerajaan para pelayan sedang kebingungan mencari pangeran mereka. Ternyata, pangeran memang sengaja menghindari mereka. Saat akan kabur, dia bertemu dua orang penjaga. Dan pangeran yang ketujuh bernama Lloyd itu menyuruh mereka untuk diam, agar para pelayan tidak tahu. Kemudian para penjaga itu juga menawari untuk mengajak Lloyd pergi berburu. Tetapi, Lloyd sudah kabur. Lloyd seperti itu karena sebelumnya dia adalah rakyat jelata yang berinkarnasi menjadi pangeran ketujuh. Dia masih mengingat semua kejadian di masa lalunya. Dia tak peduli pada harta maupun jabatan, karena satu-satunya hal yang menarik perhatiannya adalah belajar sihir sebanyak yang dia bisa. Karena saat ini dia adalah pangeran yang hidup di kastil, jadi dia memiliki kesempatan untuk mempelajari semua buku sihir yang ada di sini. Bahkan buku-buku yang ada di kehidupannya dulu tak selengkap di sini. Tetapi saat dia ingin membaca salah satu buku sihir, tiba-tiba ada seorang wanita yang merebutnya. Wanita itu adalah Silpa. Dia adalah pelatih pedang Lloyd. Silpa merasa kesal karena Lloyd sering kabur saat jam latihan. Jadi, sekarang Silpa ingin melatih Lloyd. Karena Silpa telah berdedikasi untuk menjadi pelatih Lloyd hingga dia mahir dalam menggunakan pedang. Pada saat latihan, Lloyd dapat mengimbangi pergerakan Silpa, tetapi karena ilmu berpedang Silpa sudah di level dewa, Lloyd pun tak dapat mengimbanginya. Akan tetapi Silpa senang dengan perkembangan Lloyd. Sesaat setelah latihan, akhirnya Lloyd dimandikan oleh para pelayannya, termasuk Silpa. Lloyd nampak tidak senang akan hal itu karena dia lebih suka membaca buku di perpustakaan ketimbang melakukan hal-hal seperti ini. Lalu salah satu pelayan mengatakan bahwa di perpustakaan ada iblis. Mereka menceritakan bahwa dahulu kala ada iblis yang hampir menghancurkan kerajaan Shaolong. Bahkan, banyak penyihir yang kehilangan nyawa untuk menyegel iblis itu. Dan sekarang, iblis itu disegel di buku kuno di ruang bawah tanah kerajaan. Dan tak seorang pun diperbolehkan masuk ke sana. Meskipun begitu, orang-orang di sini menganggap bahwa semua itu hanyalah dongeng belaka. Lloyd mulai gemetar mendengar cerita itu. Para pelayan di sana mengira bahwa Lloyd ketakutan mendengar cerita itu. Salah satu pelayan mengatakan bahwa Lloyd bisa tidur di kamarnya jika dia takut. Tapi, Silpa tak memperbolehkannya, karena Silpa menginginkan hal yang sama. Akhirnya para pelayan itu ribut. Saat itu, Lloyd diam-diam kabur dari mereka. Sebenarnya Lloyd gemetar karena terlalu senang dan penasaran tentang ruang bawah tanah di istana. Saat malam tiba, Lloyd berencana pergi ke ruang bawah tanah istana. Dia menggunakan sihir menghilang agar tidak diketahui oleh penjaga. Saat akan masuk, Lloyd mendengar percakapan penjaga yang mengatakan
bahwa di ruangan bawah tanah ini tersegel iblis dan sihir yang dulunya hampir memusnahkan seluruh kerajaan. Lloyd pun senang mendengar hal itu karena ternyata sihir dan iblis itu bukanlah sekedar dongeng belaka. Para penjaga itu juga mengatakan bahwa takkan ada seorang pun yang bisa masuk ke sana, karena ruangan itu telah disegel oleh 10 penyihir terkuat. Tetapi saat itu Lloyd dengan mudah masuk ke sana dan menghancurkan segelnya. Saat berada di dalam ruangan itu, Lloyd merasa kagum karena ada banyak buku sihir hebat di sana yang belum pernah dia baca sebelumnya. Dia juga merasa agak kesal karena kenapa baru sekarang dia mengetahui tempat seperti ini. Dia mulai menelusuri ruangan itu. Saat dia sedang membaca salah satu buku, tiba-tiba ada buku yang terbang. Lalu kepala iblis muncul dari buku itu. Iblis itu mengatakan bahwa namanya adalah Grimm. Dia kagum dengan Lloyd karena bisa masuk ke dalam ruangan itu. Kemudian iblis itu juga meminta Lloyd untuk melepaskan segelnya. Dia akan memberi Lloyd emas sebagai imbalannya. Akan tetapi, Lloyd tak tertarik pada hal itu, karena menurutnya sihir untuk menciptakan emas hanyalah sihir tingkat rendah. Kemudian iblis itu berkata bahwa dirinya akan mengajari Lloyd sihir kuno. Dan di luar dugaan, Lloyd justru sangat tertarik akan hal itu. Tanpa berpikir panjang, Lloyd langsung melepaskan segel iblis itu dan mulai meminta diajari sihir kuno. Grimm kaget, ternyata dia memang bisa membuka segelnya. Tapi setelah itu, iblis justru menyerang Lloyd. Namun, serangannya tak mempan karena Lloyd dengan cepat memasang penghalang. Lloyd justru senang dan meminta iblis itu untuk menunjukkan sihirnya lagi. Merasa terhina, iblis itu mulai menyerang Lloyd secara beruntun. Namun, tak satu pun serangannya mampu menembus pertahanan Lloyd. Di dalam penghalang, Lloyd merasa penasaran dengan sihir itu dan dia ingin merasakan sihir dari iblis itu mengenai tubuhnya. Kemudian dia mengeluarkan jarinya agar terkena sihir kuno dari iblis itu. Dia justru merasa senang dengan luka di jarinya dan meminta agar iblis itu mengeluarkan sihir yang lebih kuat. Iblis itu semakin marah dan mengeluarkan kepala keduanya untuk membuat rapalan sihir ganda. Namun, lagi-lagi sihir itu tak mampu menembus penghalang yang diciptakan Lloyd. Di dalam penghalang, Lloyd merasa kagum dan ingin menguasai sihir itu. Iblis itu merasa panik. Bahkan serangan terkuatnya tak mampu menembus penghalang. Merasa tak bisa melawan, iblis itu pun bermaksud untuk kabur. Tetapi, Lloyd sudah memasang penghalang di seluruh ruangan itu, karena dia tak ingin sihirnya menghancurkan istana seperti dulu. Jadi, dia memasang penghalang di setiap barang di dekatnya. Kemudian Lloyd mulai mengeluarkan sihir apinya dan meminta iblis itu untuk memperlihatkan sihir penghalangnya. Iblis itu pun panik dan langsung terkena serangan telak. Akhirnya dia tumbang oleh sihir milik Lloyd. Setelah itu Lloyd merapikan seluruh ruangan yang berantakan dengan sihirnya. Iblis itu kagum dengan bakat sihir milik Lloyd. Dia mulai memanggil Lloyd dengan sebutan Tuan. Dia meminta Lloyd untuk menjadikannya familiarnya. Karena bentuknya mencolok, dia berubah menjadi kecil. Lloyd memintanya untuk masuk ke dalam bajunya. Iblis itu berpikiran untuk menyerang Lloyd saat dia lengah. Tetapi, saat dia menyentuh Lloyd, dia merasakan daya sihir yang sangat besar. Iblis itu pun panik dan memilih menuruti Lloyd untuk saat ini. Keesokan harinya, saat Lloyd sedang membaca buku di kamarnya, dia didatangi oleh seseorang. Lloyd langsung menyuruh Grimm untuk bersembunyi. Ternyata, orang itu adalah Albert. Dia adalah pangeran kedua kerajaan Solum dan calon pewaris tahta. Albert bermaksud mengajak Lloyd untuk berlatih sihir. Tentu saja, Lloyd langsung menerima ajakan itu. Saat sampai di tempat latihan, Albert langsung menunjukkan sihirnya. Dia menembak target dengan sihir apinya, yang semuanya tepat sasaran. Kemudian Albert menyuruh Lloyd untuk mencobanya juga. Saat giliran Lloyd tiba, dia berencana untuk membuat sihirnya tak mengenai target. Tetapi dia sengaja mengenainya sedikit, agar dia tak terlalu terlihat mencolok. Karena dia tak mau jika nantinya dia harus mengurus masalah kerajaan yang baginya merepotkan. Sihir Lloyd berhasil mengenai bagian pinggir target seperti yang dia inginkan. Tetapi pengawal Albert justru mengatakan jika sihir Lloyd kurang tepat sasaran. Grimm nampak tak senang dengan ucapan orang-orang itu. Karena sebenarnya apa yang dilakukan Lloyd lebih sulit daripada mengenai targetnya secara langsung. Kemudian Albert pergi untuk beristirahat. Dia berkata kepada Lloyd bahwa dia boleh melakukan apa saja sesuka dirinya di tempat latihan itu. Lloyd merasa sangat senang karena dia ingin mencoba mantra ganda seperti yang dimiliki Grimm. Tetapi Grimm berkata bahwa untuk mengeluarkan mantra ganda, dirinya harus memiliki 2 mulut
dan Grimm mengatakan bahwa yang bisa melakukannya hanyalah iblis. Kemudian Lloyd memasukkan Grimm ke tangannya agar Grimm bisa membantunya merapal mantra. Grimm setuju akan hal itu. Tetapi saat Lloyd mengucapkan mantranya, Grimm tidak dapat mengikutinya karena rapalan mantra Lloyd sangat banyak. Bahkan sekelas iblis seperti Grimm hanya dapat mengucap 2 atau 3 mantra sekaligus. Tetapi Lloyd bisa mengucapkan puluhan mantra sekaligus. Akhirnya Lloyd mencoba berbicara dengan mulut Grimm. Ternyata hal itu bisa dilakukannya. Jadi saat itu Lloyd bisa mengucap mantra dengan 2 mulut sekaligus. Saat Lloyd mulai merapal mantra, Grimm sangat kaget. Karena mantra yang diucapkan Lloyd adalah mantra tingkat tinggi. Bahkan dia merapal 2 mantra tingkat tinggi sekaligus. Saat kedua mantra itu disatukan, muncul gelombang sihir yang sangat dahsyat ke arah langit, hingga membuat seisi kerajaan kaget. Lalu terlihat Albert yang sedang beristirahat di dalam kastil. Pelayannya mulai bertanya pada Albert, kenapa dia begitu memanjakan Lloyd. Pelayannya menganggap bahwa bakat sihir Lloyd memang lumayan, tetapi tetap saja Lloyd itu masih anak-anak. Tetapi Albert menganggap bahwa Lloyd merupakan penyihir yang sangat berbakat. Karena dia sadar saat latihan Lloyd sengaja menyerang semua target dengan pola yang sama. Albert juga beranggapan bahwa suatu saat Lloyd akan menjadi penyihir terkuat dan Albert kelak akan membutuhkan bantuannya. Lalu salah satu pelayan melihat ke arah jendela. Dia beranggapan bahwa langit sudah mulai malam. Namun ternyata semua itu adalah akibat sihir dari Lloyd yang efeknya bisa melubangi langit. Melihat hal itu Lloyd mulai panik. Tentu saja langit itu kembali pulih seperti semula. Di pagi hari saat mereka membaca koran, mereka melihat kejadian kemarin menjadi berita besar di dalam koran. Beruntung mereka tak tahu jika pelakunya adalah Lloyd. Dan saat Lloyd melihatnya, dia justru tertarik dengan berita tentang seorang petualang. Seorang petualang level A yang berhasil menyelesaikan dungeon tingkat atas dan mendapatkan banyak harta karun dan item-item sihir lainnya. Lloyd sangat tertarik untuk menjelajah dungeon dan ingin segera pergi. Tetapi Grimm menahannya. Dia mengatakan jika Lloyd tak berada di kerajaan, maka akan menimbulkan keributan yang besar dan semua orang akan mencarinya. Kemudian Lloyd mengeluarkan biji sihir dan membuatnya menjadi klona dirinya. Grimm kagum dengan hal itu dan berkata, dengan klon itu Lloyd bisa keluar dari istana tanpa ada yang curiga. Tetapi Lloyd mengatakan bahwa akan ada satu orang yang curiga. Orang itu adalah Silpa. Karena dia tahu setiap detail dari tubuh Lloyd. Apalagi klona itu tidak bisa berbicara dan hanya bisa bergerak terbatas. Saat itu Lloyd meminta bantuan Grimm. Dia memasukkan pikiran Grimm ke dalam boneka itu dan memasukkan tubuh Grimm di tangannya. Dengan begitu, Lloyd bisa meninggalkan istana dan tetap bisa berkomunikasi dengan Grimm. Saat keluar dari istana, Lloyd kebingungan karena dia tak tahu di mana letak dungeon. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita sedang dikejar oleh beberapa monster. Tetapi wanita itu dengan mudah menghadapi semua monster sendirian. Ternyata wanita itu adalah ahli bela diri. Dia menggunakan teknik Ki untuk mengalahkan semua monster. Teknik Ki adalah teknik pernafasan yang membuat penggunanya dapat mengeluarkan kekuatan dahsyat dari dalam tubuhnya. Wanita itu sadar bahwa Lloyd sedang bersembunyi dan memperhatikannya. Dia meminta Lloyd untuk keluar, jika tidak, dia akan menganggap Lloyd sebagai musuh. Mendengar hal itu, Lloyd bermaksud keluar dan menyapa wanita itu. Tetapi Grimm melarangnya, karena wanita itu akan tahu jika Lloyd adalah pangeran ketujuh, dan hal itu akan membuat gempar kerajaan. Mendengar hal itu, Lloyd langsung panik. Di saat yang bersamaan, wanita itu mulai menghampirinya. Untung saja saat wanita itu sampai, Lloyd sudah menggunakan sihir untuk merubah bentuk wajah dan tubuhnya. Dia membayangkan gabungan tubuhnya dan tubuh Albert. Karenanya, dia bisa menciptakan wujud original yang tak ada di dunia nyata. Saat mereka bertemu, Lloyd menyapanya dan mengenalkan dirinya dengan nama Robert. Wanita itu juga memperkenalkan diri, namanya adalah Tao. Tao nampak terpesona dengan wajah buatan Lloyd karena selama 18 tahun dia berlatih bela diri di dojo dan belum bertemu pria setampan Robert. Kemudian Robert mengajaknya untuk masuk ke dalam dungeon. Tak pikir panjang, Tao langsung mau menerima ajakan Robert. Saat di dalam dungeon, Tao langsung mengajar semua monster di sana. Dia berniat pamer kekuatan pada Lloyd, tetapi dia justru sibuk ngumpulin batu kristal.
Setelah beberapa saat mereka menjelajah dungeon, akhirnya mereka beristirahat. Tao kaget karena Lloyd tahu tentang pernapasan Qi. Lloyd lalu mencobanya, karena belum terbiasa akhirnya dia terbatuk-batuk. Tao kaget melihat hal itu karena hanya sekali lihat, Lloyd bisa meniru teknik Qi. Tetapi jika dilakukan dengan salah, hal itu bisa berbahaya untuk paru-parunya. Jadi Tao memutuskan untuk mengajarinya teknik itu. Mereka melanjutkan perjalanan untuk menyusuri dungeon, dan Tao berhasil mengalahkan bos dungeon itu dengan teknik peluru lubang udara. Dengan begitu kunci peti harta di dungeon itu terbuka. Saat mereka ingin membuka kotak harta itu, tiba-tiba ada sihir tebasan yang keluar. Beruntung, Lloyd dapat menyelamatkan Tao yang hampir terkena jebakan itu. Pada saat yang bersamaan, bos dungeon yang sebenarnya muncul, yaitu monster tengkorak yang bernama Lich. Kemudian Tao meminta Lloyd untuk kabur keluar dungeon, tetapi dia tak mau. Karena Lloyd ingin melihat pertarungan Tao secara langsung. Kemudian Tao langsung menghempaskan Lloyd dengan tekniknya, karena dia tak mau Lloyd mati di sini. Lich itu mulai menyerang Tao. Tao berhasil menghindarinya. Tao masih merasa kebingungan karena ada Lich di dungeon tingkat rendah seperti ini. Lich biasanya berada di dungeon dengan level A ke atas. Saat ini dia bermaksud mengulur waktu agar Lloyd berhasil keluar dari dungeon. Tetapi Lloyd yang terhempas masih merasa penasaran. Dia ingin kembali menemui Tao. Dia meminta pendapat kepada Grim, akan tetapi Grim yang berada di dalam klon Lloyd justru meminta pertolongan. Di ruangan bos dungeon, Tao merasa dirinya tak bisa menang. Dia bermaksud untuk kabur, akan tetapi Lich itu tiba-tiba berbicara. Dia mengatakan bahwa dirinya pernah membunuh petualang yang menggunakan teknik Kijutsu seperti Tao dan memakan jiwa para petualang itu. Dia juga mengatakan bahwa Tao tak pantas untuk dia kalahkan. Lich justru tertarik dengan Lloyd karena bisa menghindari serangannya. Tao mulai marah dan kembali menyerang Lich. Lich memasang penghalang sihir, akan tetapi Tao terus menyerangnya hingga penghalang itu hancur. Serangan Tao belum cukup untuk mengalahkan Lich. Tao mulai kehabisan tenaga karena dia menggunakan teknik Kijutsu secara berlebihan. Kemudian Lich berkata bahwa sihirnya lebih kuat dari teknik Kijutsu milik Tao. Bahkan dirinya bisa membunuh Tao hanya dengan satu jarinya. Saat Lich mulai menyerang, tiba-tiba Lloyd datang dan menahan sihir Lich dengan penghalang. Lloyd berkata kepada Tao bahwa sekarang gilirannya untuk bertarung. Kemudian, Lloyd melompat ke belakang Lich dan mencoba menggunakan teknik Kijutsu, namun masih gagal. Lich mulai menyerang Lloyd, tetapi Lloyd memasang penghalang. Karena penghalang Lloyd sangat keras, bahkan serangan beruntun dari Lich tak mampu menghancurkannya. Lloyd kembali mencoba teknik Kijutsu dan mulai menghirup udara sebanyak mungkin. Dia menghilangkan penghalangnya agar dapat menghirup udara lebih banyak. Dia terus menghindari serangan Lich dan mengumpulkan lebih banyak udara di paru-parunya. Akhirnya Lloyd berhasil menguasai teknik Kijutsu yang dikombinasikan dengan sihirnya. Kemudian Lloyd menyerang Lich dengan rentetan Kijutsu. Dia terus mencoba mempertajam tekniknya, dan pada akhirnya Lloyd berhasil menguasai teknik Kijutsu terkuat. Saat Lloyd akan melancarkan serangan terakhirnya, Lich memasang penghalang sihir. Tetapi serangan Lloyd berhasil memotong penghalang beserta Lich di dalamnya. Kemudian Tao dan Lloyd membuka kotak harta karun yang berisi sebuah pisau. Tao nampak kecewa dengan isinya, tetapi Lloyd mengira jika di dalamnya ada mantra sihir yang tertanam. Lloyd meminta pisau itu dan Tao dengan senang hati memberikannya.
Tak lama kemudian dungeon mulai runtuh, karena jika bos dungeon dikalahkan maka dungeon tersebut akan hilang. Pada akhirnya mereka berdua pun berhasil keluar. Tahu tak menyangka bahwa Lloyd adalah penyihir. Dia bertanya kenapa di serangan terakhir Lloyd justru menggunakan teknik Kijutsu. Lloyd menjawab karena teknik itu menyenangkan. Kemudian Lloyd teringat akan Grimm dan dia buru-buru pulang ke istana. Kemudian mereka berdua pun berpisah. Saat sampai di istana, Lloyd melihat Grimm tergeletak di lantai dengan kepala yang penuh benjolan. Ternyata penyebabnya adalah karena dia diajak latihan pedang oleh Silva. Dan Grimm merasa sedih karena dia tak berkutik di hadapan Silva, padahal dirinya adalah iblis. Kemudian Lloyd meminta maaf kepada Grimm. Keesokan harinya, Lloyd bermaksud mengekstrak mantra sihir di pedang yang ia temukan di dalam dungeon. Dan benar saja, dia menemukan cairan sihir di pisau itu. Cairan sihir yang bisa digunakan untuk memperkuat senjata dengan cara menempelkannya dengan teknik sihir. Akan tetapi hal itu sangat sulit, karena jika pengerjaannya salah, maka cairan sihir dan senjatanya akan lenyap. Oleh karena itu, Lloyd berencana untuk membuat cairan sihir sebanyak-banyaknya. Setelah dianalisis, ternyata bahannya adalah minyak, perak, dan bubuk sihir. Grimm mengatakan jika bubuk sihir sulit untuk didapatkan, karena bubuk sihir terbuat dari batu iblis yang sudah hancur. Akan tetapi Lloyd sudah membawa batu iblis dari dalam dungeon. Jadi mereka hanya perlu mencari minyak dan perak. Tak lama kemudian Lloyd menemui ayahnya untuk meminta perak. Ayah Lloyd yang merupakan sang raja merasa bingung. Karena Lloyd hanya meminta perak, bukannya emas atau sesuatu yang lain. Setelah itu dia menemui Silva untuk meminta minyak. Akan tetapi Silva memberi syarat. Jika Lloyd bisa mengalahkan Silva saat latihan pedang, Silva akan memberikannya minyak. Hasilnya Lloyd tetap kalah melawan Silva. Akan tetapi Silva tetap memberinya minyak. Karena Silva senang Lloyd sudah tak lemah lagi seperti hari sebelumnya. Setelah mendapatkan semua bahannya, kemudian Lloyd pergi ke ruangannya dan mulai membuat cairan sihir bersama Grimm. Kemudian Lloyd menemui Albert dan bermaksud meminjam pedang para pengawalnya untuk mencoba sihir penguatan. Kemudian Albert meminta penjaganya untuk memberi Lloyd banyak pedang. Para penjaga itu merasa khawatir kepada pedangnya, karena jika sihir penguatan gagal, pedangnya juga akan rusak. Penguatan biasanya dilakukan oleh penyihir tingkat atas, tetapi Lloyd yang baru berumur 10 tahun ingin mencobanya. Para penjaga nampak tak yakin kepada Lloyd. Lloyd mulai memasang sihir penguatan pada pedang, namun di percobaan pertama dia gagal. Karena penguatan sihir yang ditulis Lloyd terlalu banyak, baja dari pedang itu tak mampu menahannya, akhirnya rusak. Grimm mulai memberi semangat dan Lloyd mencoba lagi, tetapi puluhan pedang sudah dicoba dan belum ada yang berhasil. Akhirnya Lloyd berhasil dan melanjutkan ke pedang-pedang selanjutnya. Sudah berhari-hari sejak mereka melakukan pekerjaan dan akhirnya mereka selesai. Namun dari 120 pedang, yang berhasil hanyalah 50 pedang. Albert nampak kagum dengan pedang itu. Karena seorang ahli sihir pun hanya memiliki persentase keberhasilan 10%. Dia berpikiran bahwa sihir Lloyd melebihi ekspektasinya. Para pengawal Pangeran Albert tak percaya akan hal itu dan menganggap semua itu hanyalah lelucon. Namun saat salah satu pengawal memasukkan pedang ke sarungnya, sarung itu terbelah menjadi dua. Mereka semua pun kaget. Lloyd berkata bahwa dia ingin melihat langsung pedang buatannya di pertarungan asli. Lalu Albert mengajaknya untuk berburu monster, karena itu adalah tugas dari raja. Keesokan harinya, Lloyd, Albert beserta para pengawalnya mulai berangkat untuk berburu monster. Nampak Silva juga ikut dengan mereka. Sesaat setelah mereka memasuki hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan monster kobold yang membawa pedang baja. Lloyd sudah sadar dari awal bahwa mereka akan diserang, karena dia saat ini sudah menguasai teknik Kijutsu, yang membuatnya dapat merasakan keberadaan musuh setiap saat. Para pengawal mulai melawan para monster itu. Para pengawal itu kaget dengan pedang buatan Lloyd. Karena hanya dengan tebasan biasa saja, mereka dapat mengalahkan para musuh. Bahkan, pedang itu bisa menebas pedang baja milik para kobold. Albert mulai memuji Lloyd karena sihirnya berhasil. Dan Silva juga berhasil mengalahkan puluhan musuh sendirian. Dia bahkan belum menggunakan pedang buatan Lloyd. Namun, salah satu kobold itu bermaksud menyerang Lloyd. Tiba-tiba Tao datang dan langsung menendang monster itu. Dia datang karena sadar bahwa salah satu orang di situ ada yang menggunakan teknik pernapasan Kijutsu. Dia mengira bahwa orang itu adalah Albert. Dia mulai mendekati Lloyd dan merasa jika teknik dan wajah Lloyd mirip dengan Robert. Silva merasa tak suka melihat hal itu dan menyuruh Tao untuk segera pergi.
Untung saja Albert datang dan meminta mereka semua melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka semua sampai di danau. Mereka beristirahat dan mendirikan tenda di sana. Lalu Albert mengucapkan terima kasih kepada Tao karena telah membantunya. Dia juga memperkenalkan diri sebagai pangeran kedua kerajaan Solong. Mendengar hal itu, Tao meminta maaf karena bersikap tak sopan kepadanya. Albert tak mempermasalahkan hal itu. Lloyd bersembunyi karena dia tak mau jika Tao sadar bahwa sebenarnya Albert adalah dirinya. Dia bermaksud untuk berdiam diri di dalam tenda sambil menunggu monster datang. Namun saat Lloyd memasuki tenda, dia kaget melihat Silpa di dalam tendanya. Silpa beralasan jika dirinya adalah satu-satunya pengawal Lloyd saat ini. Jadi, dia akan terus berada di dekat Lloyd. Kemudian Tao juga memasuki tenda karena merasakan keberadaan Robert di dalamnya. Namun dia melihat Silpa dan Lloyd. Silpa kemudian melempar pisau ke arah Tao dan mereka berdua mulai ribut. Hal itu malah menjadi tontonan para pengawal Albert. Kemudian Lloyd keluar menghampiri Albert dan Albert memberi saran pada Lloyd agar dia berhati-hati pada wanita karena mereka itu menyeramkan. Tao berkata bahwa dirinya ingin pergi ke kuil di atas gunung. Silpa kemudian menyuruhnya untuk tetap pergi. Akan tetapi Albert meminta Tao untuk pergi bersama besok pagi karena akan berbahaya jika Tao pergi sendirian. Namun setelah itu tiba-tiba monster serigala muncul. Para penjaga dibantu Tao mulai bertarung melawan monster itu. Lalu Albert mengeluarkan sihir apinya ke arah monster. Berkat pedang Lloyd, sihir api Albert meningkat drastis dan para pengawal bersorak karena menganggap Albert sangat kuat. Namun Grimm teringat akan sesuatu, bahwa dahulu kastil di atas bukit itu adalah tempat di mana iblis Pazuzu disegel. Dia juga mengatakan bahwa kemungkinan segelnya sudah lepas saat ini. Dan benar saja, di dalam tubuh monster serigala itu ada iblis yang bernama Pazuzu. Iblis yang dulunya disegel di kastil yang berada di atas bukit. Dia mengendalikan monster-monster lain dengan sihirnya. Monster-monster itu memiliki pemulihan diri yang sangat tinggi berkat sihir dari Pazuzu. Lloyd kemudian bertanya pada Grimm tentang sihir yang digunakan oleh Pazuzu. Grimm kemudian menjelaskan bahwa Pazuzu menggunakan sihir untuk mengendalikan para monster melalui pikirannya. Dia menggunakan benang sihir untuk menyalurkan perintah pada para monster. Kemudian Lloyd meminta Grimm untuk mengajarkan sihir itu padanya. Kemudian Silpa bermaksud melawan monster itu. Dengan teknik pedangnya, dia bisa langsung memotong keempat kaki monster itu. Di sisi lain, Grimm yang sedang mengajari Lloyd sihir Pazuzu berkata bahwa sihir itu sangat sulit. Bahkan iblis butuh beberapa tahun agar bisa menguasainya. Namun saat itu Lloyd langsung bisa menguasainya. Grimm sangat kaget dengan hal itu. Silpa terus mengejar monster itu. Dia meminjam pedang salah satu pengawal dan mulai menggunakan teknik pedang ganda. Teknik pedang rahasia yang hanya dikuasai oleh keluarga Lagris. Pazuzu terkejut dengan kekuatan Silpa. Dia bingung kenapa pendekar pedang sekuat dirinya malah menjadi pelayar. Silpa kembali menyerang monster serigala. Dia mencabik-cabiknya dan memaksa Pazuzu keluar dari tubuh monster itu.
何かロイド様に触れようなど片腹剣を。 Namun semua itu belum cukup untuk mengalahkan Pazuzu. Pazuzu mengeluarkan racun yang membuat semua orang lumpuh. Dia kemudian mulai menyerang Silpa. Dia menendangnya hingga terpental ke danau. Saat Pazuzu akan menyerang lagi, dia dihentikan oleh Tao. Silpa kemudian meminta Tao untuk kabur dan melindungi Lloyd. Karena Silpa sudah tak mampu untuk bertarung lagi. Pazuzu mulai bertanya kenapa Tao masih bisa bergerak setelah dia terkena racunnya. Kemudian dia mulai sadar jika Tao menggunakan pernafasan yang tak biasa untuk menahan racunnya. Dengan sisa kekuatannya, Tao kembali menyerang Pazuzu. Namun, salah satu monster menerkam Tao dan menelannya. Kemudian Pazuzu ingin menjadikan Silva sebagai budaknya dengan sihir. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, Lloyd muncul. Pazuzu bingung kenapa Lloyd masih bisa bergerak setelah menghirup banyak racunnya. Kemudian dia melihat ke arah Grim dan sadar bahwa Grim adalah iblis. Pazuzu mulai mengejek Grim karena dia tunduk pada manusia. Dan dia juga mengomentari penampilan Grim. Grim marah mendengar hal itu dan bermaksud menghajar Pazuzu. Namun dia mengurungkan niatnya agar dia lebih tersisa saat merasakan kekuatan Lloyd yang sesungguhnya. Kemudian Pazuzu menyuruh para monster untuk menyerang Lloyd. Akan tetapi, Lloyd mengeluarkan sihir yang baru saja dia pelajari dan merebut kendali para monster dari Pazuzu. Kemudian dia meminta salah satu serigala yang menelan Tao untuk memuntahkannya. Pazuzu ingin merebut kembali kendali atas para monster itu, tetapi monster itu mulai menyerang Pazuzu dan Pazuzu menghajar mereka semua. Kemudian dia berkata bahwa dirinya akan membalas perbuatan Lloyd. Dia berkata bahwa sihir tak akan mempan pada iblis. Mendengar hal itu, Lloyd justru merasa sangat senang karena dia bisa mencoba berbagai sihir padanya. Lloyd mulai mengeluarkan energi sihirnya yang sangat besar. Melihat hal itu, Pazuzu merasa sangat ketakutan. Dia berkeinginan untuk lari, tetapi Lloyd mengeluarkan sihir penghalang untuk menangkapnya. Karena rapalan Lloyd sangat cepat, Pazuzu mulai kelelahan dan panik. Kemudian Lloyd meminta Grim untuk masuk ke tangannya, agar dia bisa merapal mantra lebih cepat lagi. Dan akhirnya Pazuzu tertangkap oleh sihir penghalang milik Lloyd. Pazuzu sangat panik dan mulai membujuk Lloyd, akan tetapi Lloyd tak peduli akan hal itu. Lloyd mulai merapal sihir superior. Dia menggunakan seluruh elemen dan menembakkannya ke dalam penghalang secara bersamaan. Lloyd bermaksud melakukan hal itu selama 30 menit ke depan. Namun baru 6 menit berjalan, Pazuzu sudah tak memiliki tanda-tanda kehidupan.
30分くらい死んだんじゃないかこれまだ5分 Lloyd melepas penghalangnya dan Pazuzu mulai musnah. Kemudian Grim mulai menyerap sisa-sisa daya sihir Pazuzu. Nampak orang-orang mulai sadar dan Lloyd panik dan pergi menghampiri mereka. Lloyd mengatakan bahwa penyihir bernama Robert yang mengalahkan iblis itu. Akhirnya mereka kembali ke kerajaan. Kemudian Raja menanyakan keberadaan Tao dan Albert karena Raja ingin berterima kasih pada mereka secara langsung. Raja juga tertarik pada Robert karena mampu mengalahkan iblis sendirian. Namun Albert berkata bahwa Robert sudah pergi dan Tao mengejarnya. Albert juga berkata bahwa yang paling berjasa adalah Lloyd. Karena berkat pedang darinya, semua pasukan berhasil berkembang secara pesat. Karenanya Albert meminta kepada sang raja agar Lloyd juga naik tahta sebagai calon penerus kerajaan dan bersaing dengannya. Raja setuju dengan hal itu, akan tetapi Lloyd justru menolaknya. Setelah itu Lloyd bermain dengan salah satu monster yang mengikutinya sampai ke istana. Dia memberinya nama Shiro. Lloyd ingin mengajarkan banyak hal pada Shiro, namun Lloyd tak mengerti caranya. Kemudian Silpa menyarankan untuk mengajak Shiro ke pawang monster. Lloyd setuju akan hal itu. Mereka sepakat untuk pergi ke pawang monster. Akhirnya mereka pun pergi ke pawang monster. Grim bertanya-tanya, sebenarnya siapa pawang monster itu? Kemudian Lloyd mengatakan bahwa orang itu adalah Alice de Solum, putri ke-6 kerajaan Solum, yang tak lain adalah kakak Lloyd. Saat mereka bertemu, Alice merasa sangat senang dan dia sudah tahu jika kedatangan Lloyd ke tempatnya untuk melatih monsternya. Dia juga sangat tertarik dengan Shiro. Lloyd ingin melihat monster peliharaan Alice dan tak lama setelah itu muncul seekor monster Fenrir yang bernama Riru. Lloyd sangat kagum dengan monster itu karena dia bisa menyembunyikan hawa keberadaannya. Sampai-sampai Lloyd tak menyadari kedatangannya. Tetapi Lloyd lebih kagum dengan Alice karena dia dapat melakukan perintah kepada monsternya hanya lewat pikiran saja. Lloyd kemudian bertanya bagaimana cara melakukannya. Lalu Alice menjawab cara untuk menjinakkan para monster adalah dengan cinta. Lloyd dan yang lainnya kaget mendengar hal itu. Kemudian Lloyd mulai mencobanya dan seperti biasa Lloyd langsung bisa menguasainya. Kemudian dia mencoba kepada Shiro. Shiro juga dapat mengerti perintah yang diberikan oleh Lloyd. Kemudian Lloyd dan Silpa kembali ke istana. Albert menghampirinya. Albert ingin mempertemukan Lloyd pada seseorang. Orang itu adalah Dian, pangeran kelima kerajaan Solum. Dian merupakan seorang pandai besi. Meskipun dia adalah seorang pangeran, tetapi dia sangat suka membuat senjata. Jadi maksud Dian ingin bertemu Lloyd adalah Dian ingin melihat Lloyd menanamkan mantra ke dalam pedang secara langsung. Karena dirinya belum sepenuhnya percaya bahwa Lloyd bisa melakukannya. Lloyd langsung menunjukkannya kepada Dian dan berhasil. Dian nampak senang melihat hal itu. Karena tujuan Dian sebenarnya adalah ingin membuat pedang sihir. Pedang yang bisa mengeluarkan sihir bahkan jika penggunanya tak bisa menggunakan sihir. Dian mulai meminta Lloyd untuk membantunya. Karena dengan bantuan Lloyd dia yakin bisa menciptakan pedang sihir terkuat. Lloyd juga setuju dengan hal itu. Namun saat mereka mencoba membuatnya, Lloyd berulang kali gagal menanamkan mantra sihir. Dia kebingungan kenapa hal ini bisa terjadi. Lalu, Grim mengatakan jika cairan sihir yang digunakan mereka nampaknya palsu. Dian juga menambahkan jika dia membelinya dengan harga yang sangat murah. Kemudian Lloyd mengeceknya dengan sihir dan benar saja, tak ada bubuk monster di dalamnya. Bubuk monster adalah bahan yang sangat penting untuk membuat cairan sihir. Karena tak ada bahan itu, jadi sihir yang ditanamkan Lloyd selalu gagal. Jadi mereka harus mencari bubuk monster ke dalam dungeon. Lloyd nampak bingung karena tak mungkin untuk dirinya bisa pergi ke dungeon lagi. Namun kemudian Silpa mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah meminta izin dari raja untuk mengajak Lloyd pergi ke dalam dungeon agar Lloyd mendapatkan pengalaman yang baru. Tetapi sebelum mereka pergi ke dalam dungeon, mereka harus mendaftar dahulu sebagai petualang di guild. Tak lama setelahnya mereka pun pergi ke guild untuk mendaftarkan diri sebagai petualang. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh petugas pendaftaran yang bernama Katrina, dan Lloyd disuruh mengisi dokumen yang diperlukan. Setelahnya Lloyd disuruh untuk mengukur kekuatan sihirnya dengan bola kristal. Hal itu diperlukan untuk menentukan peringkat petualangannya. Lloyd mulai panik karena dengan daya sihirnya yang sekarang,
Kemungkinan bola kristal itu akan meledak karena tak bisa mengukur daya sihir Lloyd yang sangat besar. Jadi dia bermaksud menekan kekuatan sihirnya sekecil mungkin. Dan hasil penilaian keseluruhan adalah peringkat E, akan tetapi kekuatan sihirnya berada di tingkat A, yang mana peringkat itu sama seperti penyihir tingkat atas. Pelayan itu juga mengatakan bahwa dirinya pantas menjadi rival putri berpedang perak. Mendengar hal itu, orang-orang di sana mulai menertawakan Lloyd, karena dia tidak pantas dibandingkan dengan petualang berpedang perak. Karena wanita itu memiliki pengalaman dan kekuatan yang sangat banyak. Bahkan, petualang pedang perak sudah banyak menaklukkan dungeon seorang diri. Dan di puncak karirnya, dia memutuskan untuk pensiun. Sekarang, petualang itu menjadi legenda. Salah satu pria di sana mencoba menggoda Silpa dengan mengatakan lebih baik berkencan dengannya daripada pergi ke dungeon dengan anak kecil. Namun dengan cepat Silva menebas salah satu kumis milik pria itu. Kemudian pelayan Guild mulai berkata bahwa putri berpedang perak sebenarnya adalah Silpa. Mereka semua pun panik karena tak menyangka akan hal itu. Kemudian Tao tiba-tiba datang, dia juga bermaksud masuk ke dalam dungeon bersama mereka. Namun Silpa nampak tak senang akan hal itu dan mengajak Lloyd untuk segera pergi. Namun akhirnya mereka pun pergi bersama. Sebelum mereka berangkat, Lloyd melihat poster buronan di dinding guild. Di sana terpampang wajah orang-orang yang tergabung dalam guild pembunuh. Setelah itu mereka pergi ke dalam dungeon. Dan tak butuh waktu lama mereka berhasil mengumpulkan bubuk sihir. Mereka menyelesaikan dungeon tanpa kesulitan. Lalu Albert datang untuk menemui Dian. Albert menanyakan tentang kelanjutan proses pembuatan pedang mereka. Dian mengatakan bahwa Lloyd sedang pergi ke dalam dungeon untuk mencari bahan-bahan dan mungkin akan kembali beberapa hari lagi. Namun Albert sedikit kecewa mendengar hal itu karena mereka tak akan sempat menyelesaikannya karena perang sudah dekat. Dian berkata saat Lloyd kembali mereka akan langsung menyelesaikannya. Tetapi Albert menambahkan jika tujuannya mempertemukan Lloyd dan Dian adalah agar mereka semakin dekat seperti dulu, dan berkata jika Dian tak perlu khawatir tentang perang. Tak lama kemudian Lloyd datang dan membawa semua bahan yang dibutuhkan. Mereka berdua kagum padanya. Setelah itu mereka mulai membuat pedang sihir, dan kali ini mereka berhasil membuat pedang sihir api. Pedang yang bisa menembakkan api tanpa harus merapal mantra. Dian langsung mencobanya di area latihan. Mereka semua kaget karena pedang itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka semua merasa puas dengan hal itu. Pada malam hari saat Lloyd akan tidur, dia merasa jika ada penyusup di istana. Lloyd mengira jika penyusup itu sangat terampil, karena Shiro yang sangat sensitif tak menyadarinya. Akhirnya Lloyd pergi untuk menemui penyusup itu. Saat Lloyd sampai, penyusup itu bermaksud untuk kabur. Akan tetapi, Lloyd sudah memasang penghalang di sana. Lalu penyusup itu mengeluarkan racun dari tubuhnya. Lloyd bermaksud untuk memurnikan racun itu dengan sihirnya. Akan tetapi sihir Lloyd tak bisa memurnikan racun itu dan Lloyd mulai tumbang. Lloyd berpikir teknik sihirnya bisa memurnikan jenis racun apapun. Jika sihirnya tak bisa memurnikannya, berarti itu adalah jenis racun yang belum diketahui. Lloyd justru semakin tertarik akan hal itu. Penyusup itu lalu berkata bahwa racunnya tidak bisa dimurnikan oleh siapapun. Maka dari itu, dia dijuluki Renshi Racun. Kemudian dia memecahkan penghalang Lloyd dengan racunnya. Lloyd semakin kagum dan penasaran dengan orang itu. Kemudian Ren mengatakan jika Lloyd tidak akan mati karena hanya menghirup sedikit racun. Tetapi dia akan menderita selama 3 hari karena racunnya. Ren kemudian pergi meninggalkan Lloyd. Tak lama kemudian Grim datang menghampiri Lloyd karena khawatir. Dia menanyakan keadaan Lloyd. Tetapi Lloyd sudah pulih dengan sihir pemulihannya. Grim bertanya pada Lloyd mengapa tak mengejar penyusup itu. Lloyd mengatakan bahwa dirinya sudah memasang sihir pelacak pada Ren dan akan mengikuti ke tempat persembunyiannya karena Lloyd mengira bahwa Ren adalah anggota dari guild pembunuh. Lalu saat sampai di markasnya, Ren menceritakan kejadian itu kepada salah satu temannya. Ren tak membunuh Lloyd karena beralasan jika lawannya hanyalah anak-anak. Ren juga memberikan informasi jika kerajaan sedang melakukan persiapan perang. Ren mengatakan jika mereka juga harus bersiap. Kemudian salah satu anggota mereka mengatakan agar Ren tak berbicara seperti pemimpin mereka. Karena Jet yang menjadi pemimpin mereka sudah pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi, Ren masih berpikiran suatu saat Jet pasti akan kembali. Pembicaraan mereka terhenti saat salah satu anggota menyadari jika ada penyusup di markasnya. Dan penyusup itu adalah Lloyd. Dia mengikuti Ren sampai ke markas guild pembunuh.
Ren bingung, karena Lloyd tidak terkena efek racunnya. Salah satu orang di sana juga tahu jika Lloyd adalah pangeran ketujuh. Lloyd kemudian berdiri di hadapan mereka dan bermaksud melawan mereka berlima sendirian. Lloyd juga menghilangkan penghalangnya karena ingin merasakan kekuatan dari semua anggota guild. Dan yang pertama menyerang Lloyd adalah Babylon. Dia memiliki kekuatan unik berupa tubuh yang sangat lentur. Lloyd menggunakan teknik Tau untuk melawannya. Kemudian Lloyd diserang dari belakang. Pria bertopeng itu menggunakan sihir lewat perkataan yang dia ucapkan. Karena dia mendapat kutukan yang menyebabkan kata-kata pria bertopeng itu mengandung energi sihir. Pria itu bernama Kron, sang gagak kegelapan. Dia juga diserang oleh Galilea. Dia memiliki kekuatan yang bisa mengeluarkan jaring seperti laba-laba. Lloyd melepaskan bajunya agar dia terlepas dari perangkap mirip Galilea. Kemudian dia diserang oleh wanita yang menggunakan pedang. Dia memiliki kekuatan yang dapat menyalurkan luka pada tubuhnya ke tubuh lawan. Oleh karena itu, wanita itu dijuluki Thalia sang ratusan luka. Namun bukannya merasa takut, Lloyd justru semakin bersemangat melawan mereka. Dia dengan cepat menyembuhkan luka di kakinya. Hal itu membuat seluruh anggota guild pembunuh heran. Kemudian Lloyd membuat pedang di tangannya dan mulai meniru teknik berpedang Silpa. Galilea merasa panik karena dia pernah dikalahkan oleh Silpa sebelumnya. Dan hal itu membuatnya trauma sampai sekarang. Kemudian Lloyd mulai mengejar mereka satu persatu. Dan yang tersisa hanyalah Ren. Lloyd menyuruhnya untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, Galilea melarangnya. Dia berkata jika Ren tak dapat mengendalikan racunnya. Jika Ren mengeluarkannya, maka semua orang di sini akan terkena racunnya. Lalu Lloyd menyadari jika semua orang di guild pembunuh ini tak bisa mengendalikan sihirnya. Lalu Galilea mengakui hal itu dan mengatakan, jika mereka bisa mengendalikan sihirnya, tak mungkin mereka mendapat julukan yang buruk seperti ini. Kemudian dia mulai menyerang Lloyd lagi. Akan tetapi, Lloyd menanamkan sihir ke punggung Galilea. Ren yang melihat hal itu marah dan mulai menyerang Lloyd dengan racunnya. Tetapi Galilea menyuruhnya untuk berhenti, karena lambang sihir yang ditanamkan Lloyd di punggungnya membuatnya dapat mengontrol aliran sihirnya. Anggota lain kaget melihat hal itu. Galilea merasa sangat senang. Kemudian Lloyd mulai menanamkan segel sihir itu kepada semua anggota guild pembunuh. Ren juga merasa sangat senang akan hal itu, karena saat ini dia dapat menggunakan pakaian sesuka hatinya. Mereka semua mulai akrab dengan Lloyd dan mengadakan pesta kecil untuk merayakan hubungan baru mereka. Galilea mulai bercerita bahwa dahulu yang membuat guild pembunuh adalah Jet. Jet memiliki kekuatan sihir teleportasi. Namun, karena dia tak dapat mengontrol kekuatannya, hal itu membuat dirinya berpindah-pindah tempat secara acak. Jet memberikan koin kepada mereka dan menyuruhnya meninggalkan koin itu setiap mereka menyelesaikan misi. Namun saat Jet sedang menjelaskannya, tiba-tiba dirinya berpindah ke tempat lain dan dia tak kembali sampai saat ini. Saat mereka sedang membahas masalah peperangan Lordos, tiba-tiba Jet mengirimkan surat kepada mereka melalui teleportasi. Tiba-tiba Silpa datang ke markas mereka. Namun, mereka semua sudah tak ada di sana. Lloyd meninggalkan surat di sana. Dia menulis bahwa saat ini dia pergi ke Kastil Lordos bersama para anggota dari guild pembunuh. Kemudian Silpa memberikan surat itu kepada Albert. Namun, Albert mengira jika klan Lordos bekerja sama dengan guild pembunuh untuk menculik Lloyd. Karena kondisi politik mereka saat ini sedang memanas, jadi Albert mengira klan Lordos menculik Lloyd untuk dijadikan sandera. Kemudian Albert memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan. Sementara itu, Lloyd ingin pergi ke Kastil Lordos karena ingin bertemu Jet. Jet menuliskan surat kepada guild pembunuh bahwa dirinya sudah mengalahkan seluruh klan Lordos yang menyiapkan peperangan. Dan saat ini Jet menjadi pemimpin di sana. Oleh karena itu, Jet ingin mengajak seluruh teman-temannya untuk bergabung dengannya. Lloyd merasa ada yang aneh, karena surat itu dikirim dengan teleportasi dan koordinat yang sangat tepat.
Dengan kata lain, Jet saat ini sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Oleh karena itu, Lloyd ingin bertemu dengannya karena sangat tertarik dengan sihir teleportasi miliknya. Kemudian mereka semua berangkat dengan sihir terbang Lloyd. Namun, baru beberapa saat melakukan perjalanan, mereka semua tak kuat untuk terus melanjutkannya. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk istirahat. Pada saat yang bersamaan, Ren bermaksud untuk mencari bahan makanan di hutan untuk mereka. Kemudian Babylon mengatakan bahwa Ren tumbuh besar di hutan. Karena saat masih kecil, Ren tak sengaja membunuh orang tuanya dengan racun. Sejak saat itu, dia tinggal sendirian di hutan. Lalu kemudian dia bertemu dengan Jet. Jet memungutnya dan membawanya ke markas. Mereka semua mengajari Ren cara hidup sebagai manusia. Oleh karena itu, Ren menganggap Jet seperti kakak kandungnya sendiri. Tak lama setelahnya, Ren memasak makanan untuk mereka. Namun, makanan itu terlihat tak layak untuk dimakan. Semua orang di sana enggan untuk memakannya. Tetapi Lloyd justru dengan lahap memakan masakan Ren. Dia juga berkata bahwa masakan Ren sangat enak. Melihat hal itu, seluruh anggota merasa bingung. Karena Lloyd adalah pangeran ketujuh, tetapi dia mau memakan masakan yang kurang layak seperti ini. Semua orang pun kagum padanya. Semua orang mulai memakan masakan Ren bersama-sama. Sesaat setelahnya mereka melanjutkan perjalanan. Lloyd yang tertidur digendong oleh Galilea. Namun Ren merasa ada hal yang aneh atas kejadian ini. Dia mengatakan kepada teman-temannya agar meninggalkan Lloyd di sini. Sementara mereka mengawasi istana Lordos terlebih dahulu. Karena ada kemungkinan Jet menulis surat karena dipaksa oleh klan Lordos. Mereka semua setuju akan hal itu. Kemudian Ren meminta Grimm untuk menjaga Lloyd. Sementara mereka mengawasi istana. Namun Grimm mengatakan bahwa Lloyd masih sangat kuat bahkan saat dia sedang tidur. Karena Lloyd selalu memasang penghalang di tubuhnya. Dan Grimm mengatakan yang perlu dikhawatirkan justru mereka. Jadi, Grimm akan ikut mereka mengawasi istana dan meninggalkan Lloyd di sini sendirian. Mereka mulai masuk ke dalam istana dan mengawasi orang-orang di sana. Mereka melihat orang-orang itu sedang mempersiapkan pesta untuk menyambut mereka. Saat mereka ingin kembali dan menjemput Lloyd, mereka bertemu seorang yang mengajaknya turun untuk memulai pesta. Akhirnya mereka pun mengikuti orang itu. Kemudian mereka semua duduk di meja makan. Grimm bermaksud untuk menjemput Lloyd seorang diri. Akan tetapi, Ren saat ini merasa sangat gugup karena akan bertemu Jet. Jadi, dia meminta Grimm untuk menemaninya sebentar lagi. Grimm setuju akan hal itu. Tak lama setelah itu, Jet muncul di hadapan mereka. Semua anggota guild pembunuh menangis. Karena tak menyangka bisa kembali bertemu dengan Jet. Ren mulai mendekat menghampirinya. Dia mulai menangis karena banyak hal yang ingin dia katakan. Namun dalam sekejap, Jet dan semua orang di sana tiba-tiba berubah menjadi iblis. Kemudian Jet mengeluarkan sihir gravitasi yang membuat mereka semua terjatuh ke lantai. Jet mulai menyuruh para pengikutnya untuk mengambil kekuatan dari anggota guild pembunuh. Dia kemudian menghampiri Ren dan berkata bahwa dirinya bahkan tak mengingat namanya. Dia hanya mengingat Ren sebagai racun. Melihat hal itu, Grimm langsung menyerang Jet dan menyuruh mereka semua untuk lari. Namun, tiba-tiba Jet menggunakan sihir teleportasinya dan menendang Grimm hingga terpental ke arah Lloyd berada. Lloyd yang sedang tidur terbangun. Dia kebingungan karena tak ada orang di dekatnya. Dia hanya melihat Grimm yang tergeletak sambil menangis di dekatnya. Ren masih merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian, Jet berkata bahwa semua orang di sini sebenarnya adalah iblis yang dia bawa dari dunia iblis. Dia juga berkata jika dirinya berasal dari ujung benua. Dia datang ke sini karena ingin mengambil kekuatan dari semua anggota guild pembunuh. Bahkan, dia sudah mengambil alih tubuh Jet saat ini. Lalu dia kembali memperkenalkan dirinya sebagai iblis yang bernama Goisarme. Dia berkata bahwa dirinya sudah membunuh Jet dan mengambil alih tubuhnya. Dia merasakan kesenangan saat menyiksa Jet. Karena Jet selalu meneriakkan nama teman-temannya. Mendengar hal itu, teman-teman Jet mulai marah. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Karena saat ini mereka sedang dalam kendali sihir iblis itu. Kemudian iblis itu melihat tanda sihir di bahu Ren. Dia penasaran akan hal itu dan menanyakan pada Ren. Tetapi Ren tak mau menjawabnya. Kemudian iblis itu menggunakan sihir agar Ren berbicara. Tetapi Ren menggigit lidahnya agar dia tak bisa berbicara. Iblis itu terus memaksanya untuk berbicara, namun Ren hanya menangis. Lalu tiba-tiba Lloyd menembakkan sihir berskala besar dari atas mereka. Dia juga berkata bahwa dialah yang membuat simbol sihir itu. Para iblis yang lain mulai panik, karena serangan Lloyd yang dahsyat membuat bekas lubang yang amat besar di tanah.
Kemudian Lloyd mendekati Ren dan menyembuhkan lukanya. Lloyd juga menyuruh mereka semua untuk lari. Lloyd akan menghadapi iblis yang merebut tubuh Jet itu. Mereka pun kabur karena merasa tak bisa mengalahkan iblis itu, dan hanya akan menjadi beban jika mereka tetap di sana. Namun sihir Lloyd ternyata tak mengenai Guisarme. Dia menghindarinya dengan sihir teleportasi. Kemudian dia menyuruh para bawahannya untuk mengejar para anggota guild pembunuh. Namun Lloyd tak membiarkan hal itu. Dia menembaki para bawahan Guisarme dengan sihirnya. Kemudian Guisarme menyerang Lloyd dengan sihir. Lloyd memasang penghalang, namun sihir itu mampu menembusnya. Lloyd menghindarinya dan sihir itu mengenai salah satu bawahan Guisarme. Setelah terkena serangan, iblis itu mati seketika. Guisarme lalu mengatakan jika memiliki bawahan yang lemah itu sangat merepotkan, karena mereka bisa mati hanya karena terkena sihir, tak seperti dirinya yang tak akan mati karena terkena sihir. Grimm kemudian mengatakan jika Guisarme berbeda dari iblis lainnya. Kemudian dia menjelaskan tentang tingkatan iblis. Semakin kecil tingkatan iblis itu, semakin besar pula kekuatannya. Para iblis yang menjadi bawahan Guisarme berada di tingkatan 10. Iblis seperti Pazuzu berada di tingkatan 8. Dan Grimm berada di tingkatan 3. Namun Guisarme berada di tingkatan yang berbeda. Dia bahkan setara dengan Raja Iblis. Bahkan 100 iblis level 1 pun tak bisa mengalahkannya. Lalu Guisarme bertanya kepada Lloyd siapa dia sebenarnya. Kemudian Lloyd menjawab bahwa dirinya hanyalah pangeran ketujuh. Mereka pun berniat bertarung dengan kekuatan mereka yang sesungguhnya. Tetapi Grimm memberi saran kepada Lloyd untuk segera kabur, karena Guisarme bukanlah lawan yang bisa Lloyd kalahkan. Dia berkata jika kali ini kekuatan sihir benar-benar tak akan mempan padanya. Lalu Guisarme mulai menyerang Lloyd. Hanya dengan sihir yang kecil dia sudah bisa menghancurkan penghalang Lloyd. Grimm panik melihat hal itu. Guisarme melanjutkan serangannya. Lloyd menghindari serangan bertubi-tubi itu karena sadar serangan Guisarme sangat berbahaya. Saat serangan Guisarme hampir mengenainya, Lloyd menciptakan golem batu untuk menahan serangan itu. Namun salah satu serangannya mengenai tubuh Lloyd.ジェイドはこの力を操れねば扱えんようだが、魔力の申し子たるは盾となって完成す。受けるか、避ける、逃げ出すか。監視、こう名付けた。かげろう。Di sisi lain kastel, para bawahan Guisarme masih mengejar-ngejar orang di guild pembunuh. Galilea dan Kron mencoba menghentikan mereka dengan sihir kombinasi. Tetapi serangan mereka tak mempan. Kemudian, Thalia juga menyerang para iblis itu sekaligus dengan sihirnya. Thalia menyuruh teman-temannya untuk segera kabur. Dia bermaksud menahan para iblis itu sendirian. Namun para iblis itu memiliki regenerasi yang sangat cepat. Dengan waktu yang sangat singkat, mereka dapat pulih dari bekas luka serangan Thalia. Gallia berdiri di samping Thalia dan bermaksud membantunya. Mereka berdua mulai bertarung melawan para iblis. Tetapi luka yang berada di tubuh Thalia semakin bertambah karena efek sihir darinya. Ren yang melihat semua itu merasa tak tega, dirinya hanya bisa menangis sambil melihat mereka bertarung. Guisarme yang melihat hal itu mulai menghina mereka dengan mengatakan mereka semua hanyalah manusia-manusia tak berguna yang berani melawan bangsa iblis. Kemudian Lloyd yang terkena serangan Guisarme tiba-tiba berubah menjadi batu. Ternyata itu hanyalah klon yang dibuat oleh Lloyd untuk mengelabui Guisarme. Lloyd mencoba menyerang Guisarme dari belakang, namun iblis itu bisa menghindarinya. Setelah itu Lloyd meminta kepada Guisarme untuk berpindah tempat bertarung. Karena Lloyd sadar, Albert dan yang lainnya telah sampai di istana. Lloyd tak mau mereka semua mengetahui kekuatan Lloyd yang sesungguhnya. Dan benar saja, bola api sihir tiba-tiba ditembakkan dari luar kastil. Semua itu dilakukan oleh pasukan Albert. Thalia dan Galilea bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka kemudian memasuki kastil dengan cara memotong pintu gerbang. Saat Albert masuk, dia menanyakan keberadaan Lloyd. Albert langsung meminta seluruh pasukannya untuk maju. Albert dan Silpa kembali menanyakan keberadaan Lloyd kepada guild pembunuh, karena Albert dan Silpa masih mengira bahwa merekalah yang menculik Lloyd. Kemudian Ren berkata bahwa Lloyd sedang bertarung melawan raja terakhir untuk melindungi mereka. Kemudian Babylon menghentikan Ren karena mereka telah berjanji
tak akan berkata pada rekan-rekan Lloyd tentang kekuatan Lloyd yang sebenarnya. Albert justru semakin marah dan menyuruh mereka untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi Ren mengatakan jika para iblis itu telah merebut salah satu keluarga mereka, yaitu Jet. Jadi Lloyd bertarung untuk mereka. Lalu, salah satu iblis tiba-tiba ingin menyerang mereka, akan tetapi monster Fenrir milik Alice tiba-tiba menerkamnya. Alice juga mengatakan bahwa orang-orang dari guild pembunuh itu dapat dipercaya. Karena jika mereka mempunyai niat buruk, Fenrir miliknya akan langsung menyerang. Albert mulai percaya dan dia ingin membantu para anggota guild pembunuh untuk melawan para iblis itu. Albert meminta Silpa untuk segera mencari keberadaan Lloyd. Tetapi saat Silpa akan menuju ke dalam kastil, jembatan yang akan dilewatinya tiba-tiba runtuh. Hal itu terjadi karena Jet menembakkan sihirnya ke arah jembatan. Karena dia tak ingin ada yang mengganggu pertarungannya. Seluruh pasukan terus menyerang para iblis dengan pedang sihir mereka. Nampak dia juga melakukan hal yang sama. Akan tetapi sihir dari pedang mereka tak bisa membunuh para iblis itu. Para pasukan Albert mulai kehabisan tenaga sihir. Di sisi lain, Silpa nampak ingin melompati jembatan dengan bantuan Shiro. Namun hal itu mustahil dilakukan. Shiro yang sangat ingin bertemu Lloyd melompati jembatan. Namun, lompatannya tak sampai. Shiro justru jatuh ke dalam sungai. Pada saat yang sama, Silpa tiba-tiba diserang oleh iblis yang bisa menggunakan teknik berpedang. Iblis itu mengatakan bahwa dirinya jauh lebih kuat dari iblis-iblis lainnya, karena dirinya berada di tingkat 8. Di sisi lain, Albert yang akan diserang oleh salah satu iblis, diselamatkan oleh Babylon. Babylon mengajak Albert untuk bekerja sama untuk mengalahkan para iblis. Albert setuju akan hal itu. Lalu Babylon juga mengatakan bahwa iblis itu sudah tak bisa diselamatkan lagi. Walau wujudnya seperti manusia, namun hatinya sudah mati. Mendengar hal itu, Albert mulai serius untuk melawan para iblis. Dia mengeluarkan sihir api area luas dan menyerang para iblis itu. Di ujung jembatan, Silpa masih melawan iblis berpedang. Iblis itu mampu mengimbangi gerakan Silpa. Iblis itu kagum dengan teknik berpedang milik Silpa dan berkata jika dia akan menjadikan Silpa sebagai wadah barunya. Dengan begitu, iblis itu akan menyempurnakan teknik berpedangnya. Silpa tak peduli akan hal itu dan langsung kembali menyerang iblis. Tapi serangannya dapat ditangkis oleh iblis. Di saat yang bersamaan, Shiro kembali memanjat ke atas jembatan. Lalu, Silpa mengambil pedang buatan Lloyd di dalam bulu Shiro. Pedang yang dibuat Lloyd khusus untuk Silpa, karena di dalam pedang itu terdapat mantra yang dapat menebas iblis tingkat atas. Oleh karena itu, pedang itu diberi nama pedang pembunuh iblis. Iblis itu mulai tertawa mendengar nama pedang milik Silpa dan berkata bahwa tak ada manusia yang bisa mengalahkan iblis hanya dengan sebuah pedang. Tak peduli akan hal itu, Silpa mulai memasang kuda-kuda dan bersiap untuk menyerang. Dan hanya dengan satu tebasan pedang Silpa, iblis itu berhasil dikalahkan. Tiba-tiba kabut asap menyelimuti seluruh area kastil. Kabut itu diciptakan Lloyd untuk bersembunyi dari Guisarma. Karena sihir Guisarma sangat merepotkan Lloyd, dia menciptakan golem api untuk menghantam sungai dan menciptakan kabut asap.食らっても死なないけど服が燃えるのはやだな。
Karena sihir Guisarma yang bernama bayangan serigala dapat menyerang Lloyd dengan sangat cepat. Lloyd harus selalu bergerak agar tak terkena serangan itu. Namun saat berada di dalam kabut, Lloyd tidak diserang. Dan kini Lloyd sadar jika serangan dari Guisarma dapat dilakukan saat dia melihat targetnya. Menyadari hal itu, kemudian Lloyd menciptakan klon yang sangat banyak untuk mengelabui Guisarma. Lloyd kemudian mulai menyerang Guisarma dengan klon-klonnya. Guisarma menyerang salah satu klon Lloyd yang membawa pedang. Dia mengira bahwa yang membawa pedang adalah tubuh asli Lloyd. Guisarma merasa sudah mengalahkan Lloyd, tetapi yang dia serang adalah salah satu klon Lloyd. Lloyd membiarkan klonnya membawa pedang untuk mengelabui Guisarma. Kemudian, Lloyd yang asli masuk kembali ke dalam kerumunan. Guisarma mulai kebingungan mencari Lloyd yang asli. Dia mengira Lloyd yang asli akan menyerang dari atas, tetapi ternyata tubuh Lloyd yang asli justru menyerang dari depan. Guisarma semakin bingung, namun dia juga merasa sangat senang karena dia tak pernah merasakan pertarungan yang bisa menyulitkannya. Dia kemudian mengeluarkan sihir skala besar untuk menyerang semua klon Lloyd. Pada saat yang bersamaan, Lloyd menyembunyikan keberadaannya dan menyelinap untuk mendekati Guisarma. Dia bermaksud menggunakan pedangnya untuk menyerap sihir Guisarma. まあそう来るよな。これも土にまさかこの攻撃の中でスパルタではいる受けば下等種族の魔術のことで頭がいっぱいだろう第七王子 Pedang yang digunakan Lloyd saat ini adalah pedang penyerap sihir. Pedang yang dapat menyerap sihir lawannya dan memberikan sihir itu kepada penggunanya. Dengan begitu, Lloyd dapat menganalisis sihir milik Guisarma. Lloyd bermaksud menguraikan sihir bayangan serigala milik Jet, yang Jet sendiri kesulitan untuk menguasainya. Dia mulai mendekati Guisarma dengan sihir menghilang miliknya. Di dalam sihir itu, dia bertemu dengan bayangan Jet. Dia mulai paham dengan sihir itu. Akhirnya Lloyd muncul secara langsung di depan Guisarma. Guisarma mengira bahwa Lloyd sudah menyerah untuk melawan dirinya. Guisarma menawari Lloyd untuk bergabung dengannya, akan tetapi Lloyd menolak tawaran itu karena dia lebih senang mempelajari sihir-sihir dan bersama orang-orang terdekatnya, tak seperti Guisarma yang selalu sendirian. 獅子は牙と爪を用いることに疑問。お前の技はどれもそれだ。大層不自由と共に生きてきた。だからどこも一つ一つ込められた術式には人の白い。よくわからんがもういい Kemudian Lloyd langsung menyerang Guisarma dengan teknik Kijutsu. Guisarma merasa kesakitan setelah menerima serangan itu. 魔術はあらゆる技術。 Lloyd kemudian menantang Guisarma untuk menunjukkan lebih banyak kekuatannya. Lloyd berkata pada Guisarma untuk mengingat lagi kata-kata terakhir Jet. Dan Guisarma mengingat ucapan Jet saat itu. Jet mengatakan bahwa Guisarma akan dikalahkan oleh Pangeran Ketujuh. Guisarma mulai marah. Dia bermaksud menyerang Lloyd, akan tetapi justru dirinya yang dihajar oleh Lloyd. ジェイドは最後の瞬間、お前になんて。 Guisarma mulai panik karena Lloyd bisa membaca semua gerakannya. Kali ini Guisarma benar-benar babak belur dihajar oleh Lloyd. 二重栄翔円覧加賀。 さすがに溶岩に浸かるのはまずい どうしたお前死ぬしかないぞ。 Guisarma yang sangat marah mengumpulkan semua energi sihir di sekitarnya dan membuat bola sihir. Dia menyebutnya kristal hitam kematian. Kemudian Guisarma melemparkannya ke arah Lloyd. Tetapi Lloyd dengan sangat mudah melenyapkan teknik sihir Guisarma. 安心しろ魔人と混ざすることができるこれは周囲の魔力をこれぞ極意万物万象を無に帰す Melihat hal itu, Guisarma memasang raut wajah yang sangat panik. Dia bertanya-tanya kenapa teknik sihir terkuatnya hilang begitu saja. Lloyd menjawab
bahwa dirinya menghempaskan bola hitam itu dengan teknik yang sama. Guisarma mulai berteriak kepada Lloyd. Dia berkata bahwa manusia tak akan mungkin bisa menggunakan teknik sihir dengan daya sihir yang sangat besar. Lloyd langsung menunjukkan kepada Guisarma. Bahkan, dulu Lloyd pernah bermain-main dengan sihir itu karena penasaran. Lloyd penasaran bagaimana jika kedua bola sihir itu saling bertabrakan. Kemudian Lloyd mencobanya, namun yang terjadi adalah kedua bola sihir itu justru menghilang. Hal itu sama seperti saat Lloyd melenyapkan sihir milik Guisarma saat ini. Guisarma masih tak percaya, karena untuk membuat satu bola sihir itu saja membutuhkan energi sihir yang sangat besar. Kemudian Guisarma bermaksud untuk mencuri tubuh dari Lloyd, agar dapat memiliki daya sihirnya. Guisarma kemudian mendekati Lloyd dengan sihir teleportasinya. Saat Guisarma menyentuh kepala Lloyd, dia justru kaget dan merasa ketakutan dengan kapasitas sihir yang dimiliki oleh Lloyd. Daya sihir yang sangat amat besar. Bahkan, Grimm merasa tak tahu apa-apa tentang kekuatan Lloyd yang sebenarnya. Daya sihir Lloyd yang begitu besar sampai bisa menutupi seluruh langit menjadi gelap. Lloyd kemudian menciptakan banyak bola sihir dan menyerang Guisarma. Guisarma hanya bisa lari ketakutan. Di atas jembatan, para pasukan kerajaan masih bertarung melawan para iblis bawahan Guisarma. Nampak Ren juga membantu mereka. Namun, Albert merasa kebingungan dengan kejadian di situ. Dia merasa seharusnya matahari sudah mulai terbit saat ini, tetapi langit masih gelap. Ternyata hal itu disebabkan oleh sihir milik Lloyd. Salah satu bola sihir Lloyd mengenai Guisarma dan mulai menyerapnya. Guisarma sangat panik karena tak bisa berbuat apa-apa. Dia justru mengaku-ngaku dirinya sebagai Jet dan berteriak minta tolong. Mendengar hal itu, Lloyd justru membuat satu bola sihir lagi dan membuatnya saling bertabrakan. Akhirnya Guisarma musnah dan langit mulai cerah kembali. Sesaat setelahnya muncul bayangan Jet yang seolah berterima kasih kepada Lloyd. Melihat hal itu, Ren teringat akan masa lalu, saat-saat mereka masih bersama dengan Jet. Jet pernah mengatakan bahwa saat kelahiran pangeran ke-7, pangeran itu sudah bisa mengeluarkan sihir yang hebat. Dan hal itu menjadi harapan mereka untuk terbebas dari kutukan. Jet juga pernah berkata jika dirinya ingin menjadi pengikut pangeran ke-7. Setelah semuanya berakhir, Lloyd membuat makam untuk Jet. Grimm bertanya kepada Lloyd, kenapa Lloyd bisa dengan mudah menganalisis sihir dari Jet. Bahkan, Guisarma kesulitan untuk menguasainya. Lloyd mengatakan bahwa sebelum Jet mati, Jet sudah menguasai sihirnya dan dia membuat analisis sihir untuk mengalahkan sihir miliknya. Jadi bisa dikatakan Lloyd menang berkat bantuan dari Jet. Ren terlihat bersembunyi di dekat Lloyd. Dia bermaksud meminta maaf padanya. Namun sebelum itu, Albert datang menemui Lloyd dan menanyakan keadaannya. Dia juga sudah mengetahui semua alasan dari guild pembunuh. Dan Albert juga sudah menyadari kekuatan Lloyd yang sebenarnya. Albert mengatakan dirinya akan menahan semua guild pembunuh. Karena bagaimanapun, mereka dianggap sebagai pembunuh dan telah menculik Lloyd. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka bersedia bekerja di bawah Lloyd seumur hidup mereka. Dan jika Lloyd menolak, mereka akan dijatuhi hukuman yang setimpal. Albert bertanya pada Lloyd apakah dia bersedia menerima mereka. Kemudian, Lloyd berkata jika semua ini bukanlah salah mereka. Tetapi, Lloyd mengatakan bahwa penyebab semua ini terjadi adalah dirinya. Oleh karena itu, Lloyd bersedia bertanggung jawab atas semua kesalahan anggota guild pembunuh. Mendengar hal itu, Albert sangat senang. Dia juga sangat bangga pada Lloyd. Walaupun Lloyd adalah pangeran ke-7, tetapi Albert ingin dia menganggap Albert sebagai kakaknya dan meminta bantuannya jika mengalami kesulitan. Kemudian Tao tiba-tiba datang karena mendengar bahwa Lloyd sedang diculik. Karena dia terlambat dan semua sudah terkendali, dirinya memutuskan untuk pergi lagi. Albert yang melihatnya menyuruh Silpa untuk mengejarnya karena
Albert ingin berterima kasih untuk kejadian dulu. Akhirnya mereka pun minum teh bersama. Dia juga mengajak kuil pemburu untuk bergabung bersama mereka. Nampak para wanita pergi untuk menikmati pemandian air panas. Ren mengikuti mereka karena dia ingin meminta kepada Silpa untuk menjadi pelayan Lloyd. Lloyd juga berada di sana, jadi Silpa menyuruh Ren untuk berbicara sendiri pada Lloyd. Dan Lloyd akhirnya menyetujui hal itu. Ren merasa sangat senang, karena saat ini dia merasa akhirnya dirinya memiliki keluarga. Akhirnya mereka semua pun kembali ke istana dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan cerita pun selesai. Jadi berikut alur cerita anime Tensei Shitara Dainana Oji. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu di video-video kita yang lain.